Dengan satu tembakan, 298 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dihabisi di langit Ukraina. Para penumpang yang menjadi korban adalah mereka yang sedang dalam perjalanan dari Amerika ke Malaysia ketika sebuah rudal menghancurkan pesawat berbadan lebar itu. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Jatuhnya MH17 adalah sebuah kejutan bagi dunia. Bagaimana mungkin warga sipil tidak berdosa yang meninggalkan Belanda untuk berlibur ke Asia kehilangan nyawa mereka dalam perang yang dimulai antara Rusia dan Ukraina. Mirisnya, peristiwa jatuhnya pesawat populer ini terjadi hanya berselang 4 bulan setelah hilangnya MH370. MH17 dinyatakan hilang dari radar Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan ini? Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan MH17 adalah jenis Boeing 777 yang telah memiliki 76.322 total jam terbang. Dalam penerbangan ini, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka penerbangan sekitar 12 jam membutuhkan 4 orang kru penerbang, sehingga 4 kru penerbangan atau 4 pilot dibagi menjadi 2, yaitu tim A dan tim B. Tim A adalah pilot yang menerbangkan pesawat MH17 dari Belanda hingga akhirnya kemudian hilang di Ukraina. Pada tanggal 17 Juli 2014, Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 dijadwalkan berangkat dengan rute Belanda menuju ke Malaysia. Pesawat itu sempat mengalami perbaikan sebelum akhirnya pesawat lepas landas dari Bandara Schiphol Amsterdam. Pesawat itu memang terlambat berangkat sekitar 13 menit karena adanya keterlambatan penumpang, karena adanya overbook sehingga ada penumpang yang harus dialihkan penerbangannya. Terdapat total penumpang sejumlah 298 orang. Di antaranya adalah 283 penumpang dan 15 orang kru. Penumpang terbanyak berasal dari negara Belanda dan kondisi pesawat pada saat itu penuh karena tidak ada satu kursi pun yang kosong. Namun penerbangan ini masih dikatakan aman untuk bisa terbang dalam kondisi stabil menuju ke Malaysia. Pada pukul 12:53 UTC, MH17 terbang di ketinggian 33.000 kaki. Ketika pesawat itu mendekati masuk ke wilayah Ukraina, pesawat terhubung dengan ATC Dnipro dan pada saat itu MH17 meminta izin untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki mengikuti batas aman yang telah disampaikan oleh Ukraina. Namun permintaan MH17 itu ditolak oleh ATC tanpa alasan yang pasti. Selanjutnya, pesawat itu meminta izin kepada ATC untuk merubah sedikit jalur penerbangannya karena di depan mereka ada kumpulan awan cumulonimbus yang berbahaya. Dan pada saat itu, pilot meminta izin juga untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Perpindahan jalur diizinkan oleh ATC, tapi tidak untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Maka MH17 ini tetap diperintahkan berada di ketinggian 33.000 kaki. Selanjutnya, pada pukul 13:15 UTC, setelah MH17 sempat keluar dari jalurnya, akhirnya pesawat itu mulai kembali lagi ke jalur semula. Dan pada pukul 13:19 UTC, ATC menginstruksikan agar MH17 ini masuk ke waypoint RND atau perbatasan antara Ukraina dan juga Rusia. Instruksi dari ATC kemudian dikonfirmasi oleh kedua pilot. Namun ini adalah percakapan terakhir antara ATC dengan pilot MH17, tepatnya pada pukul 13:20 UTC. Setelah itu, ATC masih menginstruksikan sebuah informasi, yaitu apabila MH17 sudah melewati waypoint RND, maka MH17 harus melapor atau mulai memasuki wilayah waypoint Tigna. Setelah memberikan instruksi, ATC tidak mendapat respon dari kedua pilot MH17. Berkali-kali ATC mencoba untuk menghubungi pilot MH17, namun tidak ada respon. Setelah penerbangan MH17 hilang kontak dengan ATC, kemudian pesawat MH17 hilang dari radar Ukraina. Setelah itu, berita yang tersebar adalah puing-puing pesawat MH17 ditemukan di daratan. Puing-puing pesawat itu ditemukan di daerah timur Ukraina, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pertama kali puing-puing pesawat itu ditemukan oleh warga. Namun menurut informasi yang disiarkan melalui televisi,
warga mengaku melihat jatuhnya sebuah benda yang diduga sebagai puing-puing pesawat pada pukul 16:30 sore waktu setempat. Puing-puing pesawat itu tersebar di 6 lokasi dengan radius 50 km. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pesawat jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan sudah hancur sebelum sampai di daratan, dan dapat dipastikan seluruh penumpang meninggal dunia. Namun, menurut hasil investigasi dari 298 orang yang ada di dalam pesawat, hanya 296 yang dapat ditemukan. 2 orang lagi tidak pernah ditemukan. Membahas sedikit tentang wilayah atau jalur yang dilalui oleh MH17. MH17 ini hilang di sebuah wilayah konflik antara pemerintah Ukraina dengan gerakan separatis pro-Rusia. Awalnya medan perang konflik ini hanya berada di daratan, kemudian meluas hingga ke udara. Inilah yang menyebabkan otoritas Ukraina akhirnya menerapkan batas ketinggian penerbangan aman bagi penerbangan sipil, yaitu dengan berada di ketinggian 26.000 kaki. Namun tidak berselang lama setelah itu, justru Ukraina mengumumkan ada 2 pesawat militer yang ditembak jatuh. Yang pertama adalah sebuah Antonov AN-27 dan yang kedua adalah Sukhoi Su-25. Setelah kedua pesawat itu ditembak jatuh di antara batas aman yaitu 26.000 kaki, maka pemerintah Ukraina menaikkan batas ketinggian aman untuk penerbangan sipil yaitu di ketinggian 32.000 kaki. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika MH17 melintas di ketinggian 33.000 kaki, MH17 justru hilang di langit Ukraina. Selanjutnya, 4 hari setelah terjadinya kecelakaan, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa kecelakaan yang tidak biasa ini harus diinvestigasi oleh negara yang independen. Nah, biasanya investigasi dilakukan oleh negara di mana tempat terjadinya kecelakaan atau negara pabrikan pesawat. Namun untuk kasus MH17 harus ada pihak independen di luar negara Malaysia dan juga Ukraina. Akhirnya diputuskan negara Belanda sebagai pihak untuk melakukan investigasi dalam kecelakaan tersebut. Alasan lainnya adalah karena Belanda merupakan negara dengan penumpang terbanyak di dalam pesawat MH17. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2014 Ukraina mendelegasikan penyelidikan terhadap Belanda. Tim investigasi dari Belanda ini memiliki 2 tugas penting. Yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan MH17 dan yang kedua adalah untuk mengetahui kenapa MH17 harus melintasi daerah konflik di Ukraina. Penyelidikan bagi tim investigasi Belanda ini mendapatkan beberapa kendala. Yang pertama adalah karena MH17 jatuh di wilayah konflik sehingga tim investigasi tidak bisa dengan mudah langsung masuk ke wilayah tersebut. Mereka membutuhkan izin, sementara izin yang didapat cukup sulit. Tim investigasi khawatir bahwa informasi aktual dari puing-puing pesawat itu akan hilang. Seperti kita ketahui, penerbangan MH17 sedang dalam penerbangan 3 jam dalam 12 jam waktu penerbangan untuk tiba di Malaysia. Ketika itu, pada tahun 2014, memang Rusia berusaha untuk mencaplok sebagian Ukraina. Dan hari itu, milisi pro-Rusia yang dipasok dan diawasi oleh Moskow berjuang untuk menguasai Ukraina Timur. Nah, pada hari-hari sebelum penerbangan MH17, 2 pesawat militer seperti yang sudah dibahas ditembak jatuh. Namun, meskipun hal itu terjadi, pada hari penerbangan MH17 memasuki wilayah udara, 160 pesawat terbang melintasi Ukraina. Pada saat itu kondisi cuaca berawan. Namun pesawat lainnya selamat, hanya MH17 yang justru menjadi korban. MH17 diketahui sedang terbang di ketinggian 33.000 kaki dan diawasi oleh ATC dan tiba-tiba saja hilang dari radar. 300 penyelidik dari 5 negara memulai pekerjaannya. Mereka mulai mengungkap beberapa skenario penting, termasuk para detektif independen yang berasal dari Inggris. Mereka kemudian menemukan beberapa bukti, di antaranya adalah unggahan video pertama yang disebarkan secara online saat truk-truk besar membawa rudal bak, tepat setelah pesawat MH17 ditembak jatuh. Nah, hasil penyelidikan itu mengarah jelas mengenai keterlibatan Rusia. Hulu ledak rudal itu dikemas dengan pecahan peluru berbentuk dasi kupu-kupu yang unik. Lapisan bukti lainnya datang dalam ribuan panggilan telepon yang disadap di antara Rusia dan sekutu mereka. Dalam panggilan telepon yang disadap itu ada kalimat yang menyebutkan kami baru saja menembak jatuh sebuah pesawat. Bukti lain juga datang dari beberapa saksi yang menyebutkan mereka pernah melihat rudal serupa yang diduga telah menembak jatuh MH17 ketika militer Rusia sedang melakukan latihan.
Nah, setelah tim investigasi gabungan ini diperbolehkan masuk ke wilayah jatuhnya penerbangan MH17, mereka langsung berupaya untuk menyelidiki puing-puing pesawat. Bukan hanya itu, mereka juga menyelidiki jenazah-jenazah korban dari MH17. Beberapa hari setelah penyelidikan, militer Ukraina menemukan black box dan kemudian dikirimkan ke Malaysia. Nah, dari Malaysia ini, black box kemudian dikirim ke Belanda untuk diperiksa. Tim investigasi kemudian melakukan penyelidikan terhadap black box dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa CVR dan FDR berhenti merekam. Dalam waktu yang bersamaan, tim investigasi menduga ada sesuatu hal yang terjadi sehingga mengakibatkan matinya kelistrikan di pesawat. Dan pada saat itu juga mereka menemukan ada beberapa bunyi bip dari mikrofon di kokpit. Bunyi bip ini terdengar dari arah sebelah kiri, yaitu arah pilot. Lalu setelah tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap black box, tim kemudian mengarah kepada penyelidikan dari jenazah-jenazah korban. Disebutkan setelah melakukan otopsi terhadap kru penerbangan, tim investigasi menemukan beberapa logam di dalam tubuh kru penerbangan. Dan mereka juga menemukan adanya sebuah benda asing, yaitu sebuah timah yang tidak berasal dari pesawat. Dugaan mengenai rudal terus menyeruak. Nah, meskipun sudah diizinkan masuk ke wilayah lokasi jatuhnya penerbangan MH17, tapi sebenarnya para investigator dari Belanda ini tidak bisa benar-benar menyelidiki dengan detail apa yang ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Mereka tidak bebas untuk melakukan penyelidikan karena mereka didampingi oleh militer dan terus diawasi. Dan di sana tim investigasi mulai menemukan keanehan lagi dari puing-puing pesawat karena mereka menemukan lubang-lubang yang tidak biasa dan juga ditemukan adanya benda-benda asing yang bukan berasal dari pesawat. Tim investigasi kemudian mengumpulkan puing-puing pesawat dan di sanalah akhirnya tim investigasi merakit ulang 777 dalam kondisi tidak sempurna. Tim investigasi menemukan bagian depan sebelah kiri atau bagian kokpit merupakan bagian pesawat yang paling rusak dengan lubang-lubang aneh yang terdapat di bagian samping. Diyakini pada saat itu hulu ledak telah meledak 10 kaki di sebelah kiri kaca depan milik Kapten Eugene. Badan Keselamatan Belanda pada saat itu menyatakan pecahan peluru merobek kokpit hingga keluar dari sisi lain. Kokpit terpotong dan seluruh pesawat terbang selama 1,5 menit lagi. Dan diyakini kondisi penumpang pada saat itu terguncang oleh dekompresi eksplosif dan angin berkecepatan 500 mil per jam pada suhu 40 derajat di bawah nol. Seorang penumpang bahkan ditemukan oleh tim investigasi sedang menggunakan masker oksigennya. Tim investigasi kemudian menyimpulkan dari hasil penyelidikan terhadap black box, kemudian juga mereka menyelidiki bagian-bagian puing-puing pesawat dan pola kerusakan pesawat. Juga ditemukan sebuah timah atau benda-benda di luar pesawat dan mereka semakin yakin terhadap informasi bahwa penerbangan MH17 memang ditembak oleh rudal. Akhirnya tim investigasi sangat yakin bahwa MH17 telah diserang oleh sebuah benda asing yaitu rudal bug. Tim investigasi tidak sembarangan menyimpulkan. Mereka menyelidiki timah yang ditemukan di dua bagian pesawat dan juga ditemukan di tubuh dari kru penerbangan. Dan mereka menemukan bahwa benda ini berasal dari sebuah rudal bernama bug. Penyelidikan belum selesai. Tim investigasi gabungan kemudian beralih pada investigasi atau penyelidikan kedua, yaitu tentang mengapa Malaysia Airlines melewati zona konflik. Setelah dilakukannya investigasi, ternyata Malaysia Airlines dan seluruh penerbangan atau operator penerbangan tidak mengetahui bahwa terbang di zona timur Ukraina ini adalah merupakan zona yang berbahaya. Karena pemerintah Ukraina menyebutkan level aman di 32.000 kaki. Ketika itu, banyak operator penerbangan yang masih tetap menggunakan zona tersebut. Bahkan pada hari MH17 jatuh, pada saat itu 160 penerbangan melalui rute yang sama. Hingga akhirnya rute itu ditutup setelah MH17 jatuh. Ternyata setelah diselidiki, MH17 melalui jalur itu karena itulah jalur yang dirasa lebih pendek sehingga mereka bisa menghemat bahan bakar. Saling lempar tanggung jawab terjadi di antara dua negara yaitu Ukraina dan Rusia. Ukraina menyebut bahwa rudal bug itu berasal dari Rusia. Namun pada saat itu disanggah oleh salah satu produsen senjata di Rusia yang menyebutkan rudal bug ini pertama kali dibuat di Uni Soviet pada tahun 1968. Dan mempunyai daya simpan selama 25 tahun. Jadi tidak mungkin adanya rudal bug di tahun 2014 masih bisa digunakan. Setelah diketahui bahwa MH17 ini ditembak oleh sebuah rudal,
maka tim investigasi melakukan penyelidikan tentang dari mana rudal itu berasal. Dan diyakini oleh tim investigasi gabungan bahwa senjata yang ditembakkan ke MH17 adalah senjata yang digunakan oleh Rusia. Setelah penyelidikan selama setahun, jaksa Belanda mengatakan mereka tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini adalah kisah pemburuan para tersangka dan mereka telah didakwa dengan 298 tuduhan pembunuhan. Setidaknya ada 4 orang yang diduga sebagai penembak MH17. Keempat orang tersangka yang diduga sebagai penembak MH17 itu berasal dari intelijen atau militer Rusia. Keempat orang terduga tersebut adalah yang pertama Igor Girkin, yang kedua adalah Sergei Dubinsky, yang ketiga adalah Oleg Pulatov, dan yang terakhir adalah warga negara Ukraina yang bernama Leonid Karchenko. Dia bukanlah dari militer, namun ia diketahui merupakan komandan kelompok pemberontak. Keempat orang ini dipaksa untuk hadir di Belanda, di mana sidang pertama kali kasus MH17 itu akan digelar. Di tahun 2020, alih-alih keempat orang itu datang, mereka malah mengirimkan seorang pengacara untuk mengurus kasusnya. Investigator maupun jaksa yang menangani kasus ini tidak pernah tahu siapa yang menekan tombol dari rudal bak tersebut. Namun mereka dapat meyakini 4 orang itu terlibat dalam upaya penembakan MH17. Meskipun sudah ada 4 tersangka yang diduga melakukan penembakan rudal bak terhadap MH17, tapi sampai saat ini kasusnya tidak pernah maju ke tahap berikutnya. Entah apakah memang benar 4 orang ini merupakan tersangka penembakan rudal bak pada MH17 ataukah mereka hanya digunakan sebagai alat karena memang harus ada kambing hitam dalam sebuah kasus untuk menutup-nutupi kasus yang sebenarnya. Pernyataan itu ternyata bukanlah pernyataan sembarangan karena memang pernah disampaikan oleh salah satu dari keempat terduga pelaku penembakan rudal. Dalam keterangan itu disebutkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah tahu-menahu mengenai penembakan terhadap MH17. Turut berdukacita atas tragedi penerbangan MH17. Semoga apa yang dialami tidak pernah terulang kembali dan semoga kebenaran segera terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.